Hai, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya, Asni Ibrahim. Ini adalah video saya yang kedua. Baru-baru ini video yang pertama, saya membahas tentang webinar yang baru saya ikuti yang diselenggarakan oleh Jain University Bangalore, India, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan beberapa provinsi yang lain. Kata India tidak asing lagi dengan warga Indonesia. Filmnya, lagu-lagunya, kucu-kucu tahe itu tidak asing lagi di telinga warga negara Indonesia. Tapi untuk kali ini, dalam video ini, saya tidak akan membahas dengan objek-objek wisata yang ada di India, tapi saya membahas tentang pendidikan yang ada di India. India adalah the third largest higher education network in the world. India adalah negara ketiga yang pendidikan di bidang pendidikan yang networknya luar biasa, udah ketiga di dunia. Dan ditambah lain lagi, ada banyak fasilitas yang terdapat di India yang mungkin beda dengan negara-negara lain. Nah, di sini saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara, teman-teman semuanya yang mempunyai anak ataupun yang ingin melanjutkan pendidikan postgraduate-nya di luar negeri, India adalah salah satu yang mungkin sebagai bahan pertimbangan yang bisa kita patut pertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan kita, terutama untuk postgraduate-nya. Kenapa sih di India? Ada beberapa hal yang harus bisa kita perhatikan. Ternyata India adalah the first university. Pertama sekali yang ada universitas itu adalah di India. Ini berdiri ataupun sudah terdapat pada abad 7.000 abad yang lalu ataupun 700 before century. Di India sudah ada university. Dengan lebih dari 800 university sampai sekarang, 390.000 college dan sekitar 20 miliar mahasiswa. Itu luar biasa jumlahnya. Nah, di sini juga kita kenal ada 9 orang dari warga India yang mendapatkan Piala Nobel. Dan yang baru-baru ini adalah Kailash Satyarthi itu mendapatkan Piala Nobel tentang perdamaian. Tapi yang sering saya dulu ingat itu adalah Mother Teresa, ini yang mendapatkan Piala Nobel tahun 1979. Ini juga tentang perdamaian. Nah, selain itu yang saya bilang tadi tentang pendidikan, kenapa sih India bisa kita jadikan patokan ataupun pilihan untuk melanjutkan pendidikan kita dengan negara-negara lain dibandingkan dengan Eropa ataupun Amerika? Ternyata di India biaya yang kita keluarkan untuk kuliah itu terjangkau. Ya, bisa kita usahakan. Ini kira-kira sekitar 2 juta per bulan. Nah, kita bisa hidup di India kalau kita mau melanjutkan dengan 2 juta per bulan atau 24 juta per tahun. Ini lumayan terjangkau untuk warga Indonesia. Selain itu, buku-buku di India itu murah jika kita bandingkan, apalagi di Indonesia dan di negara-negara yang lain, biaya untuk membeli sebuah buku itu sangat mahal. Nah, tetapi di India kita bisa mendapatkan buku-buku yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, selain dari itu juga iklim ataupun suasana pendidikan di India tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Budayanya juga hampir sama dengan di Indonesia. Sebagian besar memang ada beberapa agama yang ada di sana dan juga kebudayaannya bermacam-macam, tetapi tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Dan ini tidak begitu sulit bagi warga Indonesia untuk beradaptasi di lingkungan di India. Nah, jadi teman-teman yang punya anak yang ingin melanjutkan S2-nya ke luar negeri ataupun teman-teman sendiri yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri untuk postgraduate-nya, tidak salah untuk India, tidak salah
kalau India menjadikan salah satu pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Percayalah, karena India adalah negara ketiga yang pendidikannya yang sudah diakui oleh dunia. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan juga saya punya kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan di India. Sampai jumpa di New Delhi, ibu kota India. Sekian video video saya kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah.